Assalamualaikum sahabat Sahara Channel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian online Pekan Sahara Channel. Bagaimana puasanya, lancar ya? Masya Allah, gak kerasa sudah 17 hari Ramadan. Sudah merasakan perubahan apa nih dalam rutinitas ibadahnya? Nah, sesuai dengan judul kajian kita kali ini, Ramadan, Momen Perubahan. Perubahan seperti apa yang sebenarnya dicapai kita sebagai umat muslim di bulan yang penuh kemuliaan ini? Yuk simak videonya bersama Ukhti Vina Silia. Masya Allah, ternyata kita tidak boleh melewatkan momen Ramadan ini berlalu begitu saja. Ya sahabat, tanpa ada yang berubah menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita ya sahabat. Sampai jumpa di kajian online minggu depan, insya Allah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadhuh yahfadhunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih perkenankan diri kita untuk berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan di sini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan bulan Ramadan, momen yang tepat untuk melakukan aktivitas perubahan. Kita sadari dengan mudah bahwasanya di bulan Ramadan kita terpacu untuk melakukan aktivitas ibadah yang kuantitasnya jauh melebihi hari-hari pada umumnya. Misal saja kita temukan dalam 3 hal ini. Yang pertama, syahrul Ramadan, syahrul syiyam. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita untuk berpuasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melakukan siyam. Tujuan diperintahkannya kita untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibadah puasa memanglah berat karena tidak sekedar menahan lapar dan menahan haus saja, tetapi kita juga diminta oleh Allah untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga mengurangi pahala-pahala kita. Dan yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa kita adalah maksiat. Dan jangan sampai kita termasuk golongan seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atasu. Betapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan hausnya. Dan patut kita ketahui ternyata pahala puasa kita itu jumlahnya besar, jumlahnya tidak terbatas, karena yang namanya puasa ini untuk Allah. Ini untukku, kata Allah. Ini untuk Allah saja. Bukan tentang pahala saja yang kita dapatkan, teman-teman. Tetapi ternyata orang yang berpuasa karena iman dan juga ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pengampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lampau. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah perbedaan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah syahrul Ramadan, syahrul qiyam. Di bulan Ramadan ada anjuran juga dari Allah untuk melakukan qiyamul lail. Untuk jumlahnya ya Masya Allah ya banyak. Jumlahnya bisa 23 rakaat, ada juga yang jumlahnya 11 rakaat. Tetapi poin pentingnya adalah ketika kita berada di hari-hari bukan bulan Ramadan, apakah kita bisa melakukan qiyamul lail secara istiqamah 23 rakaat atau 11 rakaat? Tentu ini sesuatu yang sangat berat. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah mudahkan aktivitas ibadah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menegakkan salat Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Perubahan yang berikutnya adalah syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam bulan ini Rasulullah, para sahabat melakukan interaksi kepada Al-Quran dengan lebih intens. Artinya kita pun selaku umatnya Rasulullah, kita pun harus melakukan aktivitas yang lebih intens dengan Al-Quran. Mulai dari mendengar, membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkannya, mengajarkannya dan juga mendakwahkan. Dan terlebih kita tahu persis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf." Artinya dengan membaca 3 huruf ini saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tetapi ada hal yang patut kita catat, teman-teman.
bahwasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan selain puasa, Allah akan melipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita pikir-pikir saja ya, kita yang seharinya one day one juice, berapa banyak huruf yang kita baca? Tentu kita sudah tidak mampu untuk menghitungnya kan? Nah, berarti sebanyak itulah kemudian dikali lipatkan, dan itulah kebaikan yang bisa kita dapatkan. Tentunya kita membacanya harus karena Allah, Sahabat Sahara yang dirahmati Allah, itulah 3 hal yang setidaknya berubah dalam aktivitas kita ketika di bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan untuk berpuasa, qiyamul lail semakin banyak, tadarus Al-Quran insya Allah semakin banyak. Dan ini bukan hanya untuk diri kita, untuk masyarakat kita juga demikian. Ditambah lagi kita keluar rumah jadi tutup aurat. Speaker masjid yang tadinya senyap sekarang penuh dengan nasihat-nasihat, hadis dan juga lantunan Al-Quran. Kita yang tadinya pelit untuk sedekah, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk sedekah. Tapi sahabat, yang namanya bulan Ramadan hanyalah 1 bulan. Apakah setelah bulan Ramadan selesai, lantas kita akan berubah lagi menjadi kita yang dahulu? Ada seorang ulama yang menyatakan bahwa Ramadan ibarat sebuah madrasah. Dan sebuah madrasah pasti akan mencetak lulusan-lulusan. Di situ ada lulusan yang berhasil, ada juga lulusan-lulusan yang gagal. Begitupun Ramadan, teman-teman. Di dalam Ramadan ini akan menyisakan lulusan yang berhasil dan lulusan yang gagal. Siapa yang berhasil? Dia yang menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan untuk menjadikan dirinya semakin bertakwa kepada Allah. Nah, siapa yang gagal? Yang gagal adalah orang-orang yang dengan bulan Ramadan tidak menjadikan dirinya sebagai hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Kita perlu mengingat salah satu hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya Rasulullah mengabarkan ada 3 golongan orang yang sangat merugi. Salah satunya adalah orang yang memasuki bulan Ramadan, tetapi ketika dia keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu bahwa ampunan dari Allah itu sangat luas, dibuka lebar. Buat kita yang siam, puasa, Allah kasih. Buat kita yang qiyam, yang melakukan ibadah sholat qiyamul lail, Allah kasih pengampunan. Dan tentunya kita berharap ketika kita keluar dari Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mau meninggalkan kemaksiatan, hamba Allah yang tetap mau ada dalam ketaatan. Tentu bukan hanya kita juga berharap semoga masyarakat kita dan juga negara kita pun demikian, sehingga Allah melayakkan negeri kita untuk menjadi negeri yang diberkahi dari langit dan dari bumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah,
Berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini dengan pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, semoga segera wabah ini Engkau angkat, sehingga kami dapat bermajelis secara tatap muka kembali. Ya Allah, lindungilah seluruh umat muslim di seluruh dunia ini dari segala bentuk kezaliman. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan, dan kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.